Kewajiban bapak, biar bapak hitam jidat selegara sholat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan, maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak, lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia, baru putarkan ceramahnya Dasat Latih. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihati istri tidak masuk di akalnya. Agatoi tidak masuk. Iya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu, bagaimana tidak ditipu ki? Karena suka ki marah-marah. Jujur ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kau supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kak kau luka perasaan, ku bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok ki jadi bohong maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer kiladase. Kan itu di Makassar gitu nama aku Dasat Latih. Kalau di kampung ladase. Dia selalu lah telepon saya. Nggak enak kan? Nah tahu istriku, bagi perasaannya istri saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Nggak enak. Saya blokir. Nah bilang kak nanti sombong. Terpaksa ku tulis di situ HP ku namanya penjual batu bata. Jangan kau shooting ibu, nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telepon. Nah lihat istriku, Ustaz, ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Wah. Saya bilang, dia bilang, saya angkat. Oh jangan kau angkat, tagihan, ndak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang, ndak mau dia karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan angkat. Jangan angkat, Ustaz, jangan maki, belum cukup uang. Selamat saya. Satu ketika saya pulang ceramah, bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri, saya tahu. Oh sudah, saya minum. Kenapa nak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula, isinya garam. Saya tanya istriku, sayang, kenapa ini tulis ki gula na isinya garam? Nah bilang, hepon tak juga, lain kita tulis lagi isinya. Ibu, sudah tahu rumusnya toh? Pak, jaga istri kalian, jaga. Gimana caranya? Ajari terus, nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin. Maka untuk menjadi baik kepada istri, bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat 5 waktu. Kalau perlu bangun subuh-subuh sama-sama. Sayangku, yuk peluk dengan baik, cium pipi. Nah bilang apa dia mau dicium stas ngorok mak bau tong bebenya stas.
Pak, kalau perlu Bapak angkat itu istri. Sholat subuh sayang, bareng-bareng, sholat jamaah. Meskipun Bapak pangkat paling rendah di Polres, tapi ibu Bapak lakukan itu mulia di hadapan Allah. Angkat istri, ayo sayangku, sholat bareng-bareng, berjamaah, Bapak imam, istri makmum. Jangan kita baca yang susah-susah, yang pendek-pendek saja, ya? Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nak baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abid. Mulai curiga istrinya. Wala antum abidu, wala ana abidum. Pas selesai sholat, ibu juga kalau selesai sholat kasih semangat suami. Sabar ki Pak, memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodoh memang kau ini polisi dongo. Apa kau tahu kau bilang? Nah bilang suami tak jamin lagi sembahyang deh. Kau situ. Bu, pulang suami tak ibu. Kita tahu sudah mau masuk maghrib. Datang suami tak sudah sediakan sarungnya. Sediakan kopiahnya, sediakan bajunya untuk sholat, baju koko. Begitu datang, Deng, mandi ki, ini kita pakai sholat maghrib. Ayo kita pergi sama-sama di masjid. Nyaman ibu, suami istri jadi polisi, dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kita lakukan, bahagia hidup tak. Meskipun kita tak putar-putar saja di sidrap. Enak Pak. Ini istri suka ngomel, suami tukang tipu, kredit tidak pernah berhenti. Kapan enak hidupmu? Ayo, maka perbaiki ini, saling menjaga. Suami nasihati istri, istri ingatkan suami. Itu rumah tangga yang bahagia. Dan yang ketiga kata Nabi, ucapan yang beliau keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya sama Nabi. Sayang Nabi sama kita. Nabi tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Nabi yang diucapkan ummati, umat kita. Apa di dunia saja? Tidak. Sampai di akhirat pun Nabi seperti itu. Ketika hari kebangkitan tiba, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau bangkitkan manusia paling mulia yang sangat aku sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril setengah mati mencari, lalu Allah kasih keberkahan. Makamnya Nabi keluar asap, didapat, lalu bangkitlah Nabi. Ya seperti itu yang kita lihat di sirkus, ada manusia yang tiba-tiba naik saja ke permukaan, lalu Nabi duduk, gosok mata. Jasadnya Nabi Pak sampai detik ini tidak hancur, seperti ketika beliau hidup, kulitnya tidak rusak. Pernah kan beberapa kali itu kan kuburnya Nabi jasadnya Nabi dicuri. Kan beberapa kali itu, 9 kali. Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal, masih sama. Nah, bangun Nabi, gosok matanya. Lalu Nabi buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, Jibril, hari apa ini? Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira kalau Bapak bangkit seperti itu, Bapak cari siapa? Mana kasihan anakku? Oh, mana itu istriku yang baik sekali? Apa Nabi cari keluarganya? Tidak. Nabi tidak berkata, mana bapakku, rindu saya mau melihat bapak saya yang tidak pernah saya lihat wajahnya. Tidak. Siapa yang Nabi cari? Aina ummati. Jibril, mana umatku? Kita yang dicari Nabi Pak. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau. Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis.
tanda-tanda Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Ukasya, hitam tinggi besar, berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Semua orang balik. Kurang ajarnya ini Ukasya. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta Rasulullah menyambut ontanya. Saya di samping, bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Ukasya, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan ambil dosaku tidak bisa. Sudah. Bangkit lagi Abu Bakar. Ukasya, sayalah sahabat Nabi paling dekat. Saya selalu bersama beliau. Kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk, sama kau sakiti Rasulullah. Nabi bilang, Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Makin dekat Ukasya, ditahan sama cucu beliau Hasan Husain. Ukasya, pamanku, Amure, jangan kasihan kakekku, lagi sakit. Saya kau cambuk kalau mau, sama Rasulullah, saya kau cambuk. Nabi berkata, cucuku, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak bila diwakilkan. Nak, duduk dekat Ukasya. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu. Semua orang tambah kurang ngajar ini Ukasya. Di depan Nabi satu-satunya pertama kali disuruh buka baju. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Tercium bau harum. Bahkan ada sahabat Nabi lagi tidur berkeringat. Dia ambil keringatnya Rasulullah satu tetes, dan itu dia bilang, saya tidak pernah mencium seharum baunya Rasulullah keringatnya. Coba, ada kira-kira di sini keringatnya harum? Ada. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, bukan bau harum, bau sakulu. Itulah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, baik, saya buka. Kata Nabi, cepat kau Ukasya, jangan kau buat saya lama tidak pakai baju, nanti Allah menghukummu. Maju Ukasya, dia buang cambuknya, lalu dia peluk badan Nabi, dia cium badan Nabi dadanya, lalu sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Apa maksudmu Ukasya? Tadi kau mau cambuk saya, sekarang kau menangis mau melukku. Kata Ukasya, ya Rasulullah, itu tadi cerita saya cuma karang, itu cari cerita saya cuma buat-buat. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah, karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya tanpa saya akali seperti ini. Ya Rasulullah, mau sekali nih kulitku yang hina menyentuh kulitmu yang mulia. Pun kalau saya nanti masuk surga belum tentu sama kita punya kelas. Saya ingin menyentuhmu ya Rasulullah. Saya ingin merapatkan badanku dengan kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau tahu temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, muliakan Rasulullah dengan cara apa? Pelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan istana. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama. Bapak-bapak polisi, gunakan kekuasaanmu untuk melindungi pewaris para nabi, bukan pewaris pejabat. Lindungi pewaris para nabi, supaya kalian nanti di akhirat ada yang bernyamamu, melindungimu ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Rasulullah pewarisnya bukan gubernur, Rasulullah pewarisnya bukan presiden, Rasulullah pewarisnya bukan Kapolri,
tapi pewarisnya Nabi adalah ulama. Muliakan ulama karena sama saja kalian memuliakan Rasulullah. Tidak usah kau muliakan Dasat Latif, tidak usah kau muliakan kiainya, tapi muliakan ilmu yang beria. Kalian tahu halal haram bukan dari Kapolres. Kalian tahu halal haram, rukun-rukun iman, rukun-rukun haji bukan dari Kapolri, bukan dari sekda, bukan dari bupati, tapi kalian mengetahuinya dari ilmu-ilmu para ulama. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berlama-lama, tapi saya harus ada di Makassar pukul 11 karena saya harus perjalanan lanjut ke Kolaka. Terima kasih Pak Kapolres. Saya doakan Bapak beserta istri sehat walafiat, diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menjaga wilayah hukum Sidrap dan sekitarnya. Bapak-bapak polisi, saya berdoa semoga Bapak sekalian selalu dititipkan iman dalam hati, sehingga Bapak betul-betul menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Insya Allah, luar biasa pekerjaan Bapak. Kalau Bapak melaksanakannya dengan baik, Bapak ini bertugas sebagai Umar bin Khattab, menegakkan hukum. Luar biasa. Kalau saya paling hanya bisa menganjurkan di mimbar, tapi kalau Bapak polisi mampu mengamalkan langsung. Saya jangan minum khamar, jangan narkoba. Nah, dengar anak muda, tapi kalau Bapak bilang jangan narkoba, langsung ditangkap masuk penjara. Bapak lebih hebat dalam dakwah daripada ustadz. Kalau ustadz di mimbar teriak-teriak, jangan minum khamar. Kita lihat peminum khamar, paling dia bilang, dede, mabuk sirona mudai. Tapi kalau Bapak polisi dapat langsung bisa disegel, borgol, bawa ke penjara. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita